Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto memenuhi panggilan klarifikasi KPK atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya yang dinilai janggal. Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo diduga menggunakan jasa konsultan pajak untuk melakukan pencucian uang atas harta miliknya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kini telah memblokir rekening Rafael Alun dan keluarganya senilai 500 miliar rupiah. Kini dua orang konsultan pajak yang membantu Rafael Alun menyembunyikan hartanya diduga kabur ke luar negeri. Bagaimana KPK menaikkan status dari klarifikasi ke penyelidikan? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Selamat sore Pak Pahala. Selamat sore Mbak. Oke Pak Pahala, kami ingin konfirmasi ya, apa kemudian dasar dari KPK menaikkan status soal laporan kekayaan atau LHKPN-nya Rafael Alun dari klarifikasi menjadi penyelidikan ini Pak Pahala? Jadi kalau prosedur di kami sesudah klarifikasi atau pemeriksaan LHKPN gitu, kita sampaikan ke pimpinan apa yang kita peroleh selama ini dan kira-kira ke depan seperti apa gitu. Dari rapat kemarin sore diputuskan oleh pimpinan setelah melihat semua apa yang kita dapat bahwa diduga PPU-nya sudah ada ya, dan gratifikasi atau pidana korupsinya atau kejahatan yang menyertai TPPU-nya gitu diduga arahnya sudah agak jelas. Jadi diputuskan tim saya gabung dengan tim penyelidikan untuk segera gitu menganalisa data yang kita dapat dari PPATK, dari Dirjen Kementerian Keuangan, lantas dari Dirjen AHU itu untuk segera dikombinasikan terutama data dari PPATK gitu. Jadi diputuskan naik ke tahap penyelidikan, artinya bukan di kedeputian pencegahan lagi, termasuk ke penindakan. Kira-kira itu. Iya, sudah naik ke tahap penyelidikan. Berarti ada tindak pidana korupsinya ini Pak. Tindak pidana korupsinya apa? Apakah langsung ke tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana korupsi yang lain Pak? Suap atau gratifikasi? Jadi kalau KPK gitu sepanjang ininya gitu, sepanjang wewenangnya itu tidak bisa memajukan TPPU saja. Jadi harus ada kan TPPU itu hasil kejahatan yang dicuci kira-kira gitu ya. Jadi hasil kejahatan ini kejahatannya harus dicari dulu apa. Nah kalau KPK hanya berwenang untuk kejahatan yang pidana korupsi. Jadi tidak bisa kejahatan narkoba, dia punya uang lantas dicuci, tidak bisa. Kita harus ada kejahatan korupsinya, pidana korupsi, lantas hasilnya yang dicuci. Yang kita dapatkan sekarang kira-kira dugaannya pencuciannya terjadi lewat nomini yang PPATK bilang, lantas hasil kunjungan kita ke lapangan juga penggunaan nama lain untuk aset gitu ya, yang seperti itu diduga sudah hampir pasti. Jadi kita pergi kejahatannya apa gitu. KPK itu kan cuma boleh yang pidana korupsi, itu ada gratifikasi, suap, pemerasan dan lain-lain. Ini yang lagi kita cari gitu ya untuk data-data yang ada terutama dari PPATK, karena kita bilang kalau dari rekening bank gitu yang bersangkutan istri dan anak kita udah dapat dari PPATK bahkan sejak yang 2012 pemeriksaan LHKPN kita juga kita udah dapat rekening banknya. Ke depan yang 2019 2021 kita udah mintakan tapi kira-kira isinya bukan ke arah sana. Karena lebih banyak ke arah tunai, transaksi, atau penggunaan nomini, seperti itu gitu. Oleh karena itu dinaikkan ke penyelidikan supaya dia udah menjadi bagian dari proses penindakan gitu ya. Dan tim saya disertakan untuk memberi masukan apa yang didapat selama ini. Kira-kira itu. Soal nomini Pak ataupun perantara Pak Pahala, apakah kemudian modus yang dipakai untuk menyamarkan harta kekayaannya, apalagi nomini atau perantaranya ini adalah konsultan pajak yang pernah menjadi pegawai pajak begitu ya di DJP. Ini adalah cara umum untuk professional money laundering begitu yang diendus oleh KPK Pak Pahala? Ya yang pertama nomininya ada
setidaknya 3 macam gitu. Yang pertama nomini untuk pembelian harta. Oke. Gitu ya. Jadi dia pakai nama orang lain, dalam hal ini orang tuanya gitu, membeli banyak harta gitu kan. Dan kami sudah tinjau ke lapangan, kelihatannya nggak cocok gitu ya. Nggak cocok nih orang tuanya punya profil yang demikian gitu. Jadi kita duga menggunakan nama. Itu untuk perolehan harta. Jadi kalau masyarakat tanya, kok rumah yang di Jogja yang 2.000 meter tanahnya, kok nggak ada di LKPN-nya? Ya secara administratif itu atas nama ibu yang bersangkutan gitu. Dan ada 4-5 harta lain yang atas nama ibu yang bersangkutan. Tentu saja kita nggak bisa maksa dia masuk LKPN ya. Nomini kedua yang disebut sama PPTK gitu, menggunakan pihak lain gitu. Dalam hal ini konsultan pajak gitu, ataupun orang-orang di dalamnya gitu, dan yang lain. Yang ketiga kita duga itu menggunakan nama perusahaan-perusahaan di mana istri yang bersangkutan jadi pemegang saham, yang kita lihat ada 6 itu. Jadi penggunaan nomininya penggunaan yang paling sering gitu ya. Kesulitannya kan gimana membuktikan bahwa nomini ini sebenarnya digunakan oleh siapa yang di belakang itu. Oleh karena itu kalau di tahap penyelidikan tentunya jadi lebih leluasa gitu, boleh mengundang atau memanggil katakan swasta gitu misalnya, dibanding waktu diklarifikasi LKPN. Oke, Pak Pahala, di antara nomini yang tadi Anda sebutkan ya, ada dari orang tua, kemudian orang lain yang mungkin kita duga sebagai konsultan pajak itu ya. 2 orang konsultan pajak ini kan sekarang posisinya kabur ya Pak ya, ke luar negeri. Bagaimana kemudian KPK bisa membuktikan ini, bahwa ada perantara, ada upaya untuk menyembunyikan harta melalui orang-orang ini? Kita komunikasi dengan PPATK gitu ya. Jadi kalau fisiknya memang tidak di situ, menurut kami itu ya oke saja. Yang penting kan catatan ke belakang. Dengan dibekukan rekeningnya oleh PPATK gitu kan transaksi ke belakang yang kita mau lihat. Nanti kalau udah dapet baru kita cari orangnya di mana gitu. Jadi sekarang saya duga sih fokusnya setelah kita konsultasi sama PPATK, enggak apa-apa lah yang begitu-begitu, bukannya kita bilang gitu oke, tapi maksudnya yang penting sesudah dibekukan, informasi tentang transaksi keuangan nomini ini kita akan olah dengan apa yang kita punya informasinya gitu. Jadi buat kami sih yang penting transaksinya ada yang nomini ini, dan kita akan olah transaksi yang ke belakang, ke depan. Kira-kira itu. Pak Pahala, ini Anda sempat menyebut ya ada geng di lingkungan pejabat pajak yang mereka ini sangat canggih sekali dalam menyamarkan harta kekayaan. Memang kenyataannya seperti itu ya Pak? Jadi mungkin besok kita sampaikan ke masyarakat gitu. Salah satunya kita akan periksa lagi gitu, pegawai Dirjen Pajak lagi yang baru pengembangan dari RAT ini. Artinya di 2 perusahaan ternyata ada lagi orang Dirjen Pajak yang punya saham di 2 perusahaan yang sama dengan istri RAT. Jadi kita bilang kita periksa lagi nih. Besok ini pegawai aktif di DJP ya Pak? Kita akan periksa. Aktif. Satu angkatan juga gitu. Jadi memang ada pola-pola canggih yang dipakai oleh orang-orang, oleh segelintir orang ini di lingkungan DJP untuk bisa menyamarkan kekayaannya. Dan ini sudah berlangsung sejak lama begitu Pak Pahala? Kita duga iya gitu, tapi kan kita perlu bukti ya. Nah oleh karena itu ini ada RAT 1 di perusahaan yang sama, ternyata ada temannya yang lain, dan kita kembangkan aja lain lagi karena kita juga sedang mengolah data LKPN, siapa saja orang Dirjen Pajak yang punya saham dan di perusahaan apa, yang bukan saham di bursa ya, jadi saham perusahaan. Nanti kita lihat di mana mereka bersama-sama gitu. Dan buat kami begitu pegawai negeri gitu, kalau punya saham di perusahaan kan artinya kami secara jelas berniat punya bisnis kan gitu ya. Oleh karena itu kan ini agak kok ya pegawai negeri tapi kok semua istrinya berniat untuk berbisnis misalnya gitu. Nah itu yang kita akan sampaikan, berapa pegawai Dirjen Pajak ini yang punya saham di perusahaan dan berapa yang di perusahaan yang sama. Nah ini yang kita bilang kelompok sebenarnya, bukan ya kalau gengnya kesannya negatif lah ya. Tapi kalau ada kelompok gitu mungkin, karena ini kan
apa ya, kalau dibilang seangkatan enggak juga, sekelompok gitu yang mungkin komunikasi satu sama lain, pernah di daerah yang sama, pernah jadi anggota timnya gitu. Nah itu yang kita bilang, bahasa saya mungkin terlalu, saya bilang geng gitu, tapi kok kita yakin tidak mungkin RAT ini sendiri. Karena ada atasannya yang jelas, ada rekannya, ada bawahannya. Kan di birokrasi selalu begitu. Jadi tidak mungkin ada orang sendiri, itu pasti cepat ketahuan. Oleh karena itu kita duga ini pasti bersama-sama secara struktural, itu ada atasan, ada bawahan, ada teman, dan ada lagi ikatan-ikatan lain yang kita sedang dalami seperti apa. Tapi sesudah RAT ternyata kita dapat satu lagi bahwa ini di perusahaan yang sama loh, angkatannya sama, bisnisnya sama. Inisialnya siapa Pak? Hartanya lebih kecil. Inisialnya yang konsultan pajak yang melarikan diri itu? Bukan konsultan pajak. Ini aktif masih ini yang pegawai aktif Dirjen Pajak bersama dengan istrinya RAT. Tapi saya ingin tahu yang inisial 2 konsultan pajak yang kabur ke luar negeri itu, yang mantan Dirjen Pajak, mantan anggota DJP. Itu pegawai konsultan yang dipakai nomini. Itu pegawai konsultan yang dipakai sebagai nomini. Dan buat kita, ya kita bilang itu dia lari atau enggak itu ke depan kan, tapi yang ke belakang yang penting datanya dapat. Yang saya maksud adalah hasil pemeriksaan LHKPN dari RAT, ada perusahaannya atas nama istrinya, 2 perusahaan ternyata bersama-sama dengan pegawai Dirjen Pajak yang lain. Saya baru komunikasikan dengan Kementerian Inisialnya deh Pak, yang ini inisialnya siapa nih? Inisialnya besok saya sampaikan. Kasih bocoran sedikit Pak, inisialnya aja. Inisialnya W. Inisialnya W, 1 orang ya Pak ya. Ini adalah pegawai pajak aktif yang kemudian berada di satu perusahaan dengan istri RAT ya Pak ya. Oke, berarti dia nanti bisa masuk ke dalam terjerat pidana juga nggak Pak? Oh belum tentu, belum tentu. Kan prosedurnya kalau dia ada perusahaannya, kita lihat LKPN ini pasti kita undang dulu untuk klarifikasi. Sekarang kita terbitkan surat pemeriksaan LHKPN atas nama yang bersangkutan. Nah kita undang datang, nanti kita dalami, kita cari data lagi, pembanding gitu kan. Baru kita bisa lihat nih polanya apa lagi nih gitu. Apakah sama dengan RAT atau yang lain, dan nanti pengembangannya kita lihat seperti apa gitu. Tapi kira-kira ini menggambarkan bahwa tidak sendiri gitu ya. Ini tidak sendiri dalam menyamarkan ya. Ada loh dia sama yang kira-kira gitu. Saya tidak bilang bahwa yang di perusahaan yang sama ini pasti gitu sama anda juga. Tapi prosedurnya kita jalankan. Kita terbitkan surat pemeriksaan LHKPN, kita undang klarifikasi mungkin minggu depan gitu ya, karena beliau ada di Jakarta sebenarnya, jadi nggak susah gitu. Tapi yang kita mau sampaikan ke masyarakat bahwa kita cari terus datanya gitu untuk pembersihan di Direktorat Jenderal Pajak gitu. Saya pikir itu. Oke, kita tunggu besok keterangan resmi dari pihak KPK soal pihak-pihak mana saja yang kemudian berkaitan dengan kasus Rafael Alun Trisambodo ini. Kita tunggu nanti Pak sepak terjang ataupun penyelidikan dari KPK, karena ini sudah masuk ke ranah penyelidikan, berarti sudah ke penindakan ya Pak ya, sudah bukan di Deputi Pencegahan lagi. Jadi nanti mungkin ke pimpinan KPK kita akan update lagi. Terima kasih sekali Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pak Hala Nainggolan sudah menjelaskan kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Hala. Sama-sama, terima kasih.